Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Melihat kepadatan arus mudik yang sudah mulai terjadi, Kementerian Perhubungan menyebut ada kemungkinan pemberlakuan sistem ganjil genap dan one way di ruas tol mudik dimajukan. Untuk membahasnya sekaligus mengonfirmasinya, sudah bersama kami Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi. Selamat pagi, Pak Budi. Ya, selamat pagi Mas. Ya, jadi Pak Budi, dengan melihat situasi saat ini H-8 Lebaran begitu, apakah ada kemungkinan bahwa aturan ganjil genap ataupun one way ini dimajukan dari jadwal awal yaitu pada tanggal 28 April, Pak? Ya, seperti yang di rapat awal yang kita lakukan dan kemudian atas arahan Bapak Menteri Perhubungan, kalau untuk gaginya memang kita akan melakukan semacam simulasi atau uji coba dan direncanakan nanti akan kita lakukan nanti ya tanggal 25, 26 dengan 27 sebelum nanti kita laksanakan tanggal 28 dengan beberapa manajemen rekayasa lalu lintas yang disampaikan, yaitu ada kontraflow, one way, kemudian juga ada ganjil genap. Jadi gagi akan kita lakukan uji coba hari ini, namun demikian tidak sampai ke KM 414, namun secara bertahap nanti dari KM 47 sampai dengan KM 72, dan kemudian berikutnya nanti sampai dengan tanggal 28, tanggal 27 baru nanti kita akan sampai dengan ke Kali Kangkung. Nah, uji coba ini sebetulnya adalah untuk membiasakan masyarakat supaya tahu bahwa tanggal 28 nanti akan kita lakukan beberapa manajemen prioritas dan juga menangkut masalah kesempatan kepada masyarakat supaya pada saat puncak arus mudik itu banyak volume yang bisa kita kuras, bisa cepat sampai ke tujuan terutama ke arah Jawa Tengah dengan Jawa Timur berikutnya. Demikian. Pak Budi, jadi maksudnya opini ataupun asumsi percepatan ini adalah pelaksanaan dari uji coba yang akan dilakukan sejak hari ini, Pak, sampai tanggal 27 nanti, begitu? Ya, betul. Jadi kita akan menguji coba sistem yang akan kita lakukan sekaligus untuk membiasakan masyarakat dan sekaligus untuk kita para petugas-petugas yang nanti akan melaksanakan kegiatan pada tanggal 28 itu sudah terbiasa dan kemudian sudah memahami apa yang harus dilakukan selama kegiatan dalam rangka manajemen lalu lintas yang kita lakukan di tanggal 28. Jadi kita harapkan bahwa para petugasnya sudah akan lancar di tanggal 28. Kemudian masyarakat juga sudah tahu bahwa diberlakukan gage, kemudian one way dan sebagainya. Nah, uji coba kali ini memang 3 hari yang akan kita kerjakan, namun demikian memang tahapannya tidak sekaligus sampai dengan KM 14 dari KM 47, yaitu sementara mungkin dari KM 47 dulu sampai dengan KM 72 dan nanti tahapannya sampai dengan ke Kali Kangkung di 414. Kita harapkan mungkin masyarakat sudah memahami hari ini dan karena memang pengumuman sudah kita sampaikan di beberapa hari yang lalu, dan nantinya para petugas akan mulai melaksanakan pada siang hari ini sampai dengan nanti sore akan dicoba dulu. Demikian, Mbak. Baik, jadi dikonfirmasi lagi siang hari ini akan dimulai ya Pak, simulasi ganjil genap dan one way-nya? Ya, hari ini akan kita mulai. Dan bagaimana penerapannya Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Penerapannya nanti pada saat pemberlakuan ganjil genap dari teman-teman kepolisian, terutama dari Korlantas Polri dengan Polda Metro, itu nanti sudah berada di lapangan pada saat akan melaksanakan ganjil genap. Dan seperti yang kita sampaikan di awal, bahwa kita harapkan ini butuh kerjasama dengan pihak masyarakat. Jadi begitu masyarakat memahami bahwa hari ini akan kita berlakukan, besok juga demikian. Memang tidak semua kendaraan, mungkin ada juga yang mungkin ada lolos dan sebagainya. Nah, kita mencoba menerapkan ini tidak harus dengan kemudian misalnya mungkin yang tidak sesuai dengan tanggal hari ini, itu harus keluar ke exit tol terdekat. Namun demikian yang kita harapkan adalah butuh kerjasama dan juga pemahaman masyarakat semuanya bahwa ganjil genap yang kita lakukan dan termasuk nanti kontraflow yang kita lakukan itu adalah atas pemahaman kita semuanya. Dan kemudian nanti pada saat kita berlakukan juga one way, tentunya kan mungkin kepolisian akan menyiapkan jalur yang cukup panjang, mengosongkan, clearing dari mulai KM 47 sampai dengan KM 1414. Itu kan butuh waktu yang cukup lama. Dan semua kendaraan-kendaraan yang nanti ada di beberapa rest area, ini akan kita sampaikan untuk berangkat duluan.
Sehingga nanti tidak ada yang terjebak pada saat pemberlakuan one way, mobil-mobil yang kemudian dari arah berlawanan itu belum keluar. Jadi dengan demikian kita harapkan masyarakat betul yang harus tahu betul bahwa tanggal-tanggal dan juga jam-jam itu akan kita berlakukan manajemen yang kemungkinan beberapa masyarakat nantinya harus segera melaksanakan atau jalan kembali sebelum pemberlakuan manajemen itu dilakukan untuk tidak terjebak di beberapa rest area. Demikian. Pak Budi, terkait dengan uji coba kebijakan ini, apakah kemudian disiapkan juga alternatif dan juga sosialisasi alternatif untuk masyarakat yang memang mungkin memiliki kebutuhan khusus untuk pergi, Pak, di tanggal uji coba ini? Kalau untuk GAG kan tidak semua kendaraan ya. Jadi artinya beberapa kendaraan dengan kepentingan khusus dan juga kendaraan dengan spesifikasi khusus itu masih boleh melaksanakan atau masih boleh jalan. Seperti yang kendaraan-kendaraan untuk kegiatan patroli, kemudian angkutan umum, kemudian kendaraan-kendaraan pimpinan dan sebagainya itu masih boleh. Jadi artinya tidak semua kendaraan akan kita berlakukan ganjil genap dan kemudian tidak boleh menggunakan jalan yang kita berlakukan ganjil genap itu. Jadi tidak semua kendaraan, artinya masih beberapa kendaraan masih boleh dibolehkan untuk melanjutkan jalan sesuai dengan spesifikasi yang kami sampaikan tadi. Baik, Pak Budi, sejauh ini apakah sudah ada laporan lonjakan pemudik, Pak, yang melakukan mudik, baik itu melalui jalur darat, melalui tol Trans Jawa, ataupun melalui kereta api ataupun bus, Pak? Kalau sepengetahuan saya, kemarin saya 1 hari berada di lapangan, tidak hanya melihat bagaimana kondisi jalan saja, termasuk juga ada di simpul transportasi, baik yang ada di terminal maupun yang ada di penyeberangan. Kalau di terminal Pulau Gebang, kemarin saya lihat lonjakan sudah mulai cukup banyak, terutama masyarakat-masyarakat yang tujuan-tujuannya adalah untuk jarak jauh ke Sumatera. Dan kemarin juga saya melihat bagaimana secara faktual bahwa masyarakat yang mudik, terutama jarak-jarak jauh, yang saya perhatikan ke arah Merak, kemudian ke arah timur juga, pergerakan sudah cukup banyak. Dan tadi malam sampai dengan jam 12 malam, untuk Merak itu sudah ada peningkatan, terutama adalah untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan angkutan umum. Jadi untuk bus-bus itu sudah cukup tinggi sekali. Kalau untuk kendaraan kecil, memang belum begitu banyak sekali, namun saya perhatikan juga sudah cukup banyak juga yang bergerak. Dan kalau ke arah Sumatera, itu didominasi oleh mobil-mobil truk ya. Mobil truk, kemudian mobil bus, dan kemudian mobil kecil memang sudah cukup, tapi menurut saya masih belum banyak sekali gitu. Dan itu juga terjadi di jalan-jalan tol yang saya perhatikan para pemudik sudah melaksanakan jalan. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh pihak pemerintah, bahwa masyarakat itu harus mudik lebih awal, nampaknya sudah banyak juga yang masyarakat melakukan perjalanan demikian. Baik, Pak Budi. Namun yang kita mungkin agak suka juga ya, bahwa pergerakan mobil barang itu naiknya itu bisa sampai dengan 125% di sekitar Merak dibandingkan dengan tahun 2019. Demikian, Pak. Baik, Pak Budi. Pak Budi, kalau kita nanti tanggal 28 sampai dengan tanggal 1, pasti ada saja mungkin masyarakat yang masih harus bekerja ataupun ada keperluan mendesak. Nah, pada saat memang harus melintas di kawasan ganjil genap ini, mekanisme apa yang harus disiapkan? Apa mungkin harus bawa surat tugas atau apa, Pak? Yang untuk yang bekerja, memang yang bekerja kan kebanyakan dan termasuk juga adalah masyarakat yang tempat tinggal di Bekasi dengan di Kerawang, itu tadinya memang sudah kita antisipasi, di mana mulai nanti pemberlakuan ganjil genap, one way dan sebagainya, ada pertimbangan dari KM 47 atau kemudian dari KM 72. Namun melihat dengan kondisi yang ada dan potensi pergerakan yang cukup tinggi, ada kemungkinan yang kita lakukan nanti, mulai pemberlakuan ganjil genap one way untuk arus mudik itu dimulai dari KM 47. Artinya sebagian dari masyarakat yang tinggal di Kerawang atau mungkin pekerja yang tinggal di Kerawang, dari Jakarta ke Kerawang dan sebagainya, itu tetap mungkin nanti akan keluar setelah KM 47, exit di sekitar setelah 47. Dan kalau untuk yang Bekasi masih bisa ya menggunakan yang di Bekasi, yang dari exit Bekasi.
Tapi itu kan sifatnya adalah kita pemberlakuan itu pada saat yang tanggal ditentukan. Memang demikian. Namun demikian, nantinya Polri akan menerapkan kebijakan itu sangat fleksibel, artinya berdasarkan kebutuhan, baik menyangkut masalah mulai kilometernya atau kemudian menyangkut masalah waktunya, bisa saja oleh kepolisian mungkin akan dilakukan percepatan atau perubahan. Namun di awal memang kita lakukan konsepnya, baik tanggalnya, jamnya, dan kemudian juga kilometernya demikian. Namun yang nanti akan dilakukan oleh kepolisian mudah-mudahan kalau misalnya mungkin sekarang sudah cukup banyak juga masyarakat yang melakukan perjalanan, bisa saja ada perubahan sesuai dengan diskresi kepolisian. Demikian, Pak. Baik, kita akan terus memantau pelaksanaan penerapan ganjil genap dan juga one way nanti di jalur mudik. Terima kasih sekali lagi Pak Budi Setiadi, Dirjen Hubdat Kemenhub sudah bergabung bersama kami di Terima Metro Pagi kasih Pak Banten. Budi.